Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husnia, NPM 197530048, Program Studi Manajemen Informatika 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Sistem Basis Data tentang Conceptual Design dan Physical Design. Judul yang saya ambil yaitu pendaftaran tes COVID-19, dan di sini juga terdapat contoh kasus, salah satunya yaitu pada saat ini di seluruh dunia telah terkena wabah COVID-19. Dalam rangka mencegahnya penularan COVID-19 tersebut, maka pemerintah di beberapa negara melakukan tes pemeriksaan COVID-19, terutama negara Indonesia. Tetapi sebelum melakukan tes COVID-19, maka perlu diadakannya pendaftaran terlebih dahulu untuk mempermudah petugas dalam melakukan pendataan terhadap pendaftar tes COVID-19. Di sini tersedia konseptual design, di mana desain konseptual tersebut merupakan langkah awal dalam perencanaan database. Di sini saya memerlukan entitas pendaftar yang memiliki ID pendaftar sebagai primary key atau UID atau identitas dari entitas pendaftar, nama dan alamat sebagai mandatori, dan memiliki atribut lainnya. Di sini juga terdapat entitas pendaftaran yang memiliki primary key yaitu ID pendaftaran. Hubungan relasi antara pendaftar dengan pendaftaran yaitu one-to-one, yang artinya satu pendaftar melakukan satu kali pendaftaran dan satu pendaftaran dilakukan oleh satu pendaftar. Di sini juga terdapat entitas jenis tes. Entitas jenis tes memiliki primary key yaitu ID tes. Pendaftar dengan jenis tes memiliki hubungan relasi yaitu one-to-one, yang artinya satu pendaftar memilih satu jenis tes dan satu jenis tes dipilih oleh satu pendaftar. Di sini terdapat entitas petugas. Entitas petugas memiliki primary key yaitu ID petugas, nama sebagai mandatori, dan atribut lainnya. Pendaftar dan petugas memiliki hubungan relasi yaitu many to one, yang artinya banyak pendaftar diperiksa oleh petugas, dan satu petugas diperiksa oleh memeriksa banyak pendaftar. Petugas juga memiliki hubungan relasi dengan RS, di mana RS memiliki primary key yaitu ID RS. Hubungan relasi tersebut yaitu many to one, yang artinya banyak petugas bekerja di RS dan RS mempekerjakan banyak petugas. Petugas juga memiliki jadwal. Entitas jadwal memiliki primary key yaitu ID jadwal. Petugas dengan jadwal memiliki hubungan relasi yaitu one to many, yang artinya satu petugas memiliki banyak jadwal dan banyak jadwal dimiliki oleh satu petugas. Di sini terdapat entitas pemeriksaan, di mana entitas pemeriksaan memiliki primary key yaitu ID pemeriksaan. Petugas dan pemeriksaan memiliki hubungan relasi yaitu one to many, yang artinya satu petugas melakukan banyak pemeriksaan dan banyak pemeriksaan dilakukan oleh satu petugas. Di sini hubungan relasi antara jenis tes dengan pemeriksaan yaitu one to many, yang artinya
Satu jenis tes melakukan banyak pemeriksaan dan banyak pemeriksaan dilakukan oleh satu jenis tes. Di sini terdapat entitas negatif dengan entitas positif dengan masing-masing primary key. Di sini terdapat Rs. Pengertian dari Rs sendiri adalah hubungan antara satu entitas dan entitas lain, di mana hanya satu dari hubungan bisa eksis dalam satu waktu. Jadi, dari banyaknya pemeriksaan akan menghasilkan hasil negatif atau hasil positif. Di sini terdapat subtype dan supertype. Subtype dan supertype adalah subtype adalah pengelompokan sebagian entitas instan dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Sedangkan supertype adalah sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih supertype. Hubungan relasi antara positif dan hasil yaitu one-to-one. Normalisasi. Normalisasi adalah sebuah proses mengorganisir data dalam suatu database untuk menghindari redundansi data, anomali pada penyisipan atau insertion, anomali pada perubahan atau update, dan anomali pada penghapusan atau deletion. Ini merupakan bentuk tidak normal. Ini merupakan first normal form atau 1NF. Di mana 1NF setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam satu record, demi record, satu record nilai dari field berupa atomic value. Untuk memeriksa 1NF, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal untuk setiap instance dalam suatu entitas. Tidak ada set atribut yang terulang atau bernilai ganda. Jika ada atribut multivalued, buatlah suatu entitas tambahan dan hubungkan dengan entitas asli dengan jenis relasi one-to-many. Jadi, ini merupakan bentuk tidak normal, di mana bentuk tidak normal tersebut merupakan bentuk yang masih secara spesifik atau secara detail, asli, bentuk asli, kemudian dirubah ke 1NF. Kenapa di sini tidak ada negatif, positif ini OTG, ODP, serta PDP? Karena sini memiliki hasil yang ganda. Oleh sebab itu, di tabel 1NF dibuat tabel hasil. Second normal form atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Fungsi dari normalisasi 2NF adalah menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key.
tidak adanya atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Ini merupakan normalisasi yang kedua dari perubahan dari normalisasi pertama. Treat normal from atau 3NF. 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Sehingga dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Ini merupakan perubahan dari 2NF menjadi 3NF. Desain fisik. Adapun tujuan dari perencanaan database desain fisik tersebut adalah untuk menerjemahkan deskripsi logis data ke spesifik teknik untuk menyimpan serta memanggil data. Pengertian dari perencanaan database fisik sendiri adalah tahap transformasi struktur basis data yang berbentuk logikal ke dalam tabel-tabel basis data menggunakan ABIL DBMS. Ini merupakan gambaran dari desain fisik, di mana desain fisik itu menggambarkan secara detail dari desain sebelumnya. Sebagai contoh, di tabel pendaftaran, di sini dapat dilihat primary key, yaitu ID pendaftar, dengan tipe data varchar, dengan panjang yaitu 16 karakter. Contoh lagi, petugas. Sini terlihat ID petugas sebagai primary key, varchar sebagai tipe data, dan 16 karakter merupakan panjang. Sini terlihat foreign key sebagai tabel petugas yaitu ID RS yang didapat dari tabel RS. Sini juga terlihat di tabel pemeriksaan juga. Di sini terdapat banyak foreign key karena tabel pemeriksaan itu berelasi dengan tabel negatif, sehingga foreign key negatif, ID negatif sebagai masuk ke dalam pemeriksaan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.